Sobat Kreatif, kembali lagi di Cakaps, Bincang Kampus bersama saya Ciara Ivani Mukti dan bintang tamu kita pada hari ini yang sangat spesial, yaitu seorang influencer yang fun fact-nya adalah seorang mahasiswa semester 6 Ilmu Komunikasi di kampus kita tercinta, Untak Surabaya. Bersama Kak Ana. Halo Kak Ana. Halo Ciara. Hai, apa kabar Kak hari ini? Baik banget, kamu apa kabarnya? Baik, sehat. Bahagia sekali bertemu Kak Ana hari ini ya. Mantap. Oke, teman-teman, kita hari ini bakal membahas, di episode kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang sangat menarik nih. Dimana hal ini pasti sangat sering dialami oleh seorang influencer, terutama yang ada di negara Indonesia ini ya Kak ya. Konoha ini ya kan. Kenapa sih? Dan apa sih? Kita akan membahas mengenai kesehatan mental atau mental health dalam kacamata seorang influencer nih. Karena kan media sosial saat ini sangat banyak diakses dan sangat mudah diakses ya. Dan itu juga merupakan tantangan tersendiri bagi seorang influencer gitu. Nah, nih Kak Ana, ngomong-ngomong udah berapa lama sih menjalani dunia konten kreator itu? Aku kurang lebih 4 tahun, Ciara. Iya. Ya, 4 tahun. Iya, berarti 2020 ya. Covid, zaman-zaman Covid iya, itu ya. Zaman Covid yang di rumah terus itu loh, nggak tahu mau ngapain, jadi ngonten, iseng, duar viral kayak gitu. Wah, duar viral ya. Duar takdirnya jadi influencer gitu ya Kak ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, udah menjalani dunia konten kreator atau sebagai seorang influencer ini kurang lebih 4 tahun kan ya? Iya. Dari 2020 berarti pasti udah hafal banget dong ya karakternya netizen Indonesia ini gimana gitu ya kan, terutama buat kesehatan mentalnya Kak Ana pribadi gitu kan. Nah, ngomong-ngomong gimana sih menurut kakak, pandangan kakak tentang kesehatan mental sebagai seorang influencer terutama di sosial media itu gimana? Kalau menurut aku kesehatan mental tuh sangat penting ya Ciara, apalagi kalau konten kreator tuh kan harus di hadapan kamera tuh. Iya. Mau nggak mau kayak pembawaan kamu tuh di kamera harus ceria, harusnya nggak punya masalah, nggak punya beban hidup gitu loh. Cuman kebanyakan kan nggak semua manusia kan happy terus kayak gitu, ada down-nya. Ya menurut aku itu challenge sih. Kalau soal mental health ya. Iya. Challenge yang paling berat gitu ya. Iya, Emang harus bisa dilalui sebagai cara bisa menjadi influencer terutama di Indonesia ini gitu ya kan Kak ya. Nah, menurut pengalaman kakak sendiri nih sebagai seorang influencer itu pernah gak sih Kak mengalami kayak gangguan mental gara-gara komentar netizen Indonesia yang agak kurang difilter gitu? Iya. Pasti, benar. Pasti ya. Apalagi waktu itu kan aku ada ngubah style aku tuh yang lebih ala-ala bule kayak gitu kan, yang kayak semiran kayak gitu ya. Itu dikatain, kayak, ih kok sekarang semiran sih? Emang kenapa ada ngerambut semiran? Dan aku tanya kayak gitu, emang kenapa kayak gitu kan? Jadi kayak bener-bener ya sometimes waktu awal-awal terjun kan jadi konten kreator ya, kalau ngebaca komen-komen kayak gitu ya down juga. Cuman udah kebal lah ya sekarang Ciara, udah kayak yaudah terus lah ya gitu ya. Berarti emang deritanya sebagai konten kreator pemula di Indonesia ini emang pasti mentalnya teruji gitu ya gara-gara omongan itu ya. Terus menurut Kana, kalau misalkan ya ada haters nih yang ngeyel banget ya, dia udah komen nih, komennya udah dihapus nih, tapi masih komen lagi karena dia sadar komennya dihapus. Itu gimana Kak? Dia sampai DM gitu. Gitu. DM pakai fake account, dia kayak tahu semua tentang keluargaku istilahnya, padahal dia ngarang. Ya itu kayaknya aku curiga dia tuh pengarang handal ya gitu ya, mungkin ya pengarang novel atau gimana. Ya aku blok tetap. Cuman ya ada lagi muncul gitu ya, gimana ya, nggak habis-habisnya. Makanya itu untuk kayak ya udah bodo amat. Dia juga ngebantu buat naikin feed juga. Insight, maksudnya insight gitu ya. Insight di sosial media aku. Ya udah. Thank you buat haters itu ya. Tapi emang berarti cara menghadapinya karena itu ya langsung cut off gitu aja, langsung blokir atau langsung apa gitu ya. Benar. Tapi ada satu sisi di mana udah nge-cut off nih, udah ngeblokir sampai ngeblokir juga, tapi masih ada rasa kayak sakit hati atau gimana gak sih?
sebagai influencer yang netizen gak habis-habis buat nyerang gitu? Nah, aku curiganya tuh mungkin orang-orang terdekatku kan, kalau misalnya sampai yang tahu yang gimana kayak gitu, terus akhirnya kayak menjelma menjadi ya itu fake account itu tadi. Cuman ya itu tadi ya aku balik, ya udahlah mau gimanain sih kayak gitu loh. Orang kayak gitu kalau diladenin makin suka. Dia mungkin obses atau kayak gimana, biarin aja. Iya, benar-benar. Kira-kira seperti itu ya teman-teman, tips dan trik dari sosial media, terutama dari kacamata seorang influencer tentang menjaga kesehatan mental atau mental health dari seorang influencer, seberapa pentingnya, dan tips dan trik lagi buat kalian yang mau menjadi influencer, yang mau mengawali tapi mungkin masih minder karena memang karakter netizen Indonesia ini agak menggoncang-goncangkan perasaan ya, antara benar dan tidaknya, harus dipikirkan sekali gitu ya. Yang penting pesannya ke Ana, kalau memang ada kayak gitu langsung cut off aja, blokir aja ya Kak ya, nggak usah dipikirin dalam-dalam lah ya intinya ya, biar mental kita juga tetap terjaga, karena yang paling penting itu juga kesehatan mental dan perasaan diri kita sendiri gitu ya. Baik teman-teman, sebelumnya terima kasih Kak Ana sudah menyempatkan hadir pada podcast kali ini, sharing-sharing bersama kita tentang kesehatan mental, terutama di sosial media sebagai influencer. Sobat Kreatif, sampai jumpa di episode kita selanjutnya yang pasti bakalan gak kalah menariknya dengan episode kali ini. Saya selaku host pamit undur diri, dan Kak Ana pamit undur diri. Bye. Sampai jumpa.